sahabat retail, halo sahabat YouTube, sahabat retail semuanya, selamat datang kembali di channel Bisnis Retail Community. Nah, pada video kali ini aku akan ngomongin tentang bagaimana sih cara menentukan lokasi yang tepat untuk memulai sebuah usaha. Ya, pastinya di sini adalah usaha toko kelontong atau usaha toko sembako. Nah, ini adalah poin yang sangat penting buat teman-teman yang ingin memulai usaha toko kelontong, ya. Jadi ini adalah faktor pertama. Jadi buat teman-teman ini harus disimak baik-baik ya, dan harus diperhatikan baik-baik karena ini akan menyangkut perjalanan usaha kita ke depannya. Artinya buat teman-teman yang mau memulai usaha, jangan sampai salah dalam menentukan lokasi. Apalagi nih buat teman-teman yang tempatnya juga nyewa, gedungnya nyewa, rukonya nyewa. Jangan sampai nih kita sudah bayar uang sewa, ternyata tempatnya salah, ternyata tempatnya nggak sesuai, yang ujung-ujungnya usaha kita, barang dagangan kita nggak laku dan nggak berkembang. Nah teman-teman, simak beberapa tips dari saya dalam menentukan lokasi usaha, dalam menentukan tempat kita berjualan. Oke, simak terus videonya, jangan di skip ya. Nah teman-teman, di awal tadi saya sudah kasih tahu ya, di dalam menentukan sebuah usaha berkembang atau tidaknya, salah satu faktor utama adalah lokasi. Nah teman-teman, pilihlah lokasi yang tepat atau lokasi strategis. Lokasi strategis, lokasi yang tepat itu seperti apa? Pertama adalah mudah terlihat. Jadi teman-teman, menentukan lokasi usaha kita, tempatnya itu kelihatan. Jadi ketika orang melintas, terlihat usaha kita, bukan terlihat jelas itu usaha kita ya, bukan seperti ini tempat jualan apa enggak ya. Orang mikirnya oh iya itu kelihatan langsung karena berada di pinggir jalan. Jadi usaha yang jelas kelihatan itu adalah pinggir jalan, sebaiknya di pinggir jalan teman-teman. Jadi kelihatan ya usaha kita itu memang nampak dari jalan, dari orang melintas mereka melihat usaha kita, mereka melintas dari depan kelihatan usaha kita. Jadi ini adalah poin pertama, jelas terlihat usahanya. Poin yang kedua adalah dekat dengan lalu lintas. Jadi seperti poin yang pertama adalah sebaiknya di pinggir jalan. Nah dekat dengan lalu lintas, biasanya ini dekat dengan lalu lintas artinya di pinggir jalan dan banyak orang lalu lalang ya. Pastinya teman-teman, kalau kita sudah melakukan hal seperti ini, usaha kita pasti didatangi pembeli ya, karena di pinggir jalan dan banyak orang lalu lalang. Ketiga adalah dekat dengan target pasar. Nah biasanya kita buka toko kelontong, target pasar kita sangat luas sekali teman-teman, keluarga, anak-anak sekolah, karena kita menjual barang-barang yang memang dibutuhkan setiap hari ya. Itu pasti ibu rumah tangga adalah pelanggan kita, bapak-bapak mereka butuh rokok cari ke kita, mereka butuh minuman dingin pasti carinya ke toko kelontong atau toko sembako. Nah contohnya seperti kalian usaha fotokopi ya, misalnya ada teman-teman usaha fotokopi, strategisnya di mana? Di dekat sekolah atau lokasi perkantoran, itu merupakan target pasarnya. Misalnya lagi kalau teman-teman itu buka toko spot ya, toko spot itu biasanya di sekitaran lapangan, tempat orang jogging, ataupun di dekat kolam renang. Nah biasanya seperti itu. Jadi kita harus pilih lokasi yang strategis itu dekat dengan target pasar, ataupun di sekitaran perumahan ya, pinggir jalan, ataupun di pintu masuk perumahan. Itu sangat cocok sekali teman-teman. Jadi ketika warga perumahan tersebut keluar masuk dari komplek, mereka melihat toko kita, jadi mereka butuh sesuatu, mereka singgah ke tempat kita. Oke teman-teman, paham ya? Keempat adalah mudah diakses. Jadi sebaiknya kita buka usaha kita itu mudah diakses. Jadi transportasi ke tempat kita itu ada ya, untuk jalan kaki juga bisa. Jadi artinya mudah diakses, tidak masuk gang atau lorong-lorong kecil. Nah hindari yang seperti itu, karena kalau teman-teman buka usahanya di
buka usahanya di gang-gang kecil, lorong kecil, itu kan terbatas pasti pembeli kita ya. Pelanggan kita juga pasti terbatas, palingan juga orang yang hanya tinggal di gang tersebut ataupun orang yang hanya tinggal di lorong tersebut. Jadi teman-teman, pastikan tempat kalian berjualan itu adalah lokasinya itu mudah diakses, biaya sewa terjangkau. Nah ini relatif ya, kalau buat teman-teman yang memang modalnya besar nggak ada masalah dengan biaya sewa yang besar. Tergantung dari kemampuan kantong kita masing-masing. Artinya semakin strategis tempat kita berjualan, sewanya juga akan semakin mahal. Itu sudah pasti ya. Ada harga, ada kualitas. Jadi kalau teman-teman itu lokasinya sangat strategis di persimpangan atau di depan pintu masuk komplek perumahan, ya, itu pasti mahal sewanya. Jadi kembali ke kalian. 6 adalah tidak terlalu banyak pesaing. Nah ini perlu diperhatikan ya teman-teman, terkhusus lagi buat kalian yang pemula, kalian itu harus cari usaha. Terkhusus buat teman-teman yang pemula, kalau kalian ingin memulai sebuah usaha ya, apalagi modal kita yang hanya pas-pasan, tenaganya pas-pasan, carilah lokasi yang tidak terlalu banyak pesaingnya. Ya semisal ngapain juga kita buka usaha sementara di situ sudah banyak berdiri minimarket modern atau toko grosiran. Ya itu sama saja kita dengan gantung diri ya. Sementara kita pemula, belum ada pengalaman, belum mempelajari lokasi tersebut seperti apa pesaing kita ya, yang otomatis mereka itu sudah punya pelanggan, sementara kita yang baru memulai masih cari pelanggan. Nah ini harus dihindari teman-teman. Boleh sih boleh, tapi tergantung kembali modal teman-teman. Kalau modal kalian itu banyak, sanggup bersaing secara harga, kalian itu ngambil tipis-tipis aja, silakan aja. Karena salah satu penarik juga buat pelanggan kita adalah harga. Ketika kita sanggup memberikan harga yang sangat-sangat murah, ya, pasti pelanggan kita beramai. Apalagi harga ini teman-teman cepat nyebarnya ya. Kita belanja nih ke toko si A, harganya itu murah, katakan aja rokok selisihnya 500 perak aja, itu cepat nyebar tuh. Mereka akan kasih tahu ke teman-teman mereka kasih tahu ke keluarga mereka, dan itu cepat nyebar. Wah, bahwasanya toko si Anu tuh harga rokok si A ini murah. Nah, jadi teman-teman di sini kembali lagi ke modal kita. Jadi kalau modalnya teman-teman besar, is okay. Modal dan pengalaman. Ya. Ketujuh adalah pilihlah lokasi yang aman. Apalagi buat kita pemula ataupun kita itu bukan orang situ ya. Kita harus benar-benar cari lokasi yang aman. Jadi jangan sampai warung kita juga bisa dibongkar. Ya, sebaiknya hindari daerah-daerah yang tinggi kriminalitas. Pelanggan kita yang belanjanya sebentar parkir di tempat kita, sepeda motornya bisa hilang, helmnya bisa hilang. Ini akan membuat image toko kita itu jelek. Ya, apalagi buat teman-teman yang pendatang, bukan warga sekitar ya. Jadi kalau kalian mau membuka usaha, apalagi warungnya itu atau tokonya itu nyewa, hindarilah tempat-tempat yang tinggi kriminalitas. Jadi sebaiknya pilih aman aja. Yang ke-8 adalah lokasi yang bersih. Jadi teman-teman, lokasi yang bersih ini teman-teman harus perhatikan ya. Jangan memilih lokasi berjualan itu dekat dengan pembuangan sampah atau pembuangan limbah ataupun ya pusat ternak ya, pusat pasar yang itu becek-becek. Orang akan malas ke toko kita. Demikian dulu sharing saya tentang pemilihan lokasi usaha. Semoga apa yang saya sampaikan ini, apa yang saya sharingkan ini bermanfaat buat teman-teman. Terima kasih buat kalian yang sudah saksikan video ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah like, subscribe channel Bisnis Retail Community. Salam kenal dari saya. Bye-bye.